Unified. Spill the tea, spill the tea. Paling welcome back to podcast Unified. Ngobrol santai buat kamu yang lagi ngejar mimpi masuk perguruan tinggi impian. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang bikin anak kelas 12 deg-degan. Ya bener banget, SNBT. Sebelumnya, aku Astrid ini yang bakal nemenin di podcast kali ini. Dan hari ini, kita ditemuin dua narasumber keren yang berhasil lolos SNBT teman-teman. Dan mereka udah siap banget buat spill ceritanya ke kalian ini. Mungkin kita boleh kenalan dulu sama kakak-kakaknya ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mahardika Ramadana. Aku adalah alumni Ismanis angkatan lulusan 2024 dan sekarang aku kuliah di UGM Fakultas MIPA di jurusan Ilmu Komputer. Dan aku Tiara Bilkis, alumni SMA Negeri 1 Sumber tahun 2024 yang sekarang berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke segmen yang pertama kali ya Kak. Mungkin pertanyaan pertama nih, boleh gak sih Kakak cerita dari awal persiapan sampai akhirnya lolos di SNBT? Aku dulu kali ya? Iya boleh. Mohon izin Mahardika. Jadi perjalananku tuh lumayan panjang karena aku seorang anak gap year ya. Jadi perjalananku tuh dimulai ketika aku menjadi siswa eligible pertama MIPA tahun 2024. Dan yang berarti aku berkesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP atau rapor pada 2024 itu. Dan qadarullah aku masih belum keterima. Jadi aku memutuskan untuk belajar lebih lanjut lagi, mempersiapkan diriku untuk menghadapi ujian selanjutnya, yakni SNBT tahun 2024. Tapi sayangnya di hari H aku SNBT, aku ini mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, yang disebabkan oleh faktor X, yang tidak bisa aku sebutkan di sini, dan pada akhirnya itu membuyarkan fokusku ketika aku sedang mengerjakan soal-soal SNBT. Akhirnya setelah melalui berbagai macam pertimbangan, aku memutuskan untuk mundur satu langkah, karena at the moment aku tuh gak bisa berpikir secara netral. Pikiranku tuh penuh dengan hal-hal yang negatif. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional dan mereka menangani aku dengan sangat baik. Dan dari situlah aku memutuskan untuk menunda perkuliahanku selama 1 tahun. Intinya sebagai anak gap year tuh 1 tahun aku ngapain aja sih, gitu kan ya. Selama 1 tahun itu aku menata ulang fokusku. Aku membuat capaian-capaian mulai dari yang kecil, sedang, hingga besar. Supaya 1 tahunku ini bisa berbuah manis, gitu. Terus selain menata ulang fokusku, aku juga mencoba banyak hal baru. Kayak coba-coba masak, coba-coba ikut jogging pagi, coba-coba nge-gym, coba-coba baca buku sendirian di perpus, dan lain banyaklah hal-hal yang aku lakukan gitu ya. Dan akhirnya ada beberapa hal yang aku jadikan habit baruku sekarang. Salah satunya jalan pagi setiap hari. Dan aku tuh mencoba untuk selalu konsisten jalan pagi. Dan ternyata setelah aku melakukan itu secara terus-menerus, aku merasakan hal yang berbeda ketika kita belajar, tapi juga disertai dengan olahraga yang cukup, gitu. Jadi selain fisik, aku juga aware tentang kesehatan mentalku, dan menurutku itu sih kuncinya kenapa aku bisa berada di fakultas dan jurusan yang aku inginkan sekarang, karena aku mempersiapkan mentalku, juga fisikku, dan cara belajarku yang lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dari Kak Mahardika sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri, aku merasa waktu kelas 10 tuh nilai rapot tuh gak begitu bagus ya. Aku gak top 10. Jadi aku ngerasa strategi paling bagus adalah aku mulai
untuk menyicil belajar SNBT dari mulai kelas 11. Dari mulai kelas 11 awal, aku mulai belajar dari dasar-dasarnya dulu, seperti verbal logic, matematika, dan juga bahasa Inggris. Kemudian kelas 12 aku fokus ngerjain tryout, minimal seminggu ada 1 kali tryout. Di situ aku bisa mengasah skillku untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Karena tryout itu adalah salah satu alat belajar yang paling oke nggak sih, Tiara? Iya, betul. Nah, jadi ketika saat UTBK, alhamdulillah aku sudah prepare, aku sudah terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang kurang lebih mirip sama tryout, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah keterima. Ya, Gitu, yang menarik banget ya teman-teman. Ternyata perjalanan tiap orang itu beda-beda. Yang penting kita konsisten dan kesadaran yang kita punya di diri sendiri kita. Iya, betul. Dan kita juga pasti pernah merasa kayak ketinggalan gitu ya. Pasti ada tuh perasaan kayak stuck, diem di situ-situ aja gitu. Pasti ada. Pada saat itu belum tentu ya. Iya, itu belum tentu terjadi. Yang penting kita mau buat usaha dan bangkit lagi. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Dari semua proses itu, apa tantangan terberat kakak yang kakak hadapi selama belajar dan waktu hari SNBT? Siapa dulu nih? Boleh dari Boleh. Mas Yima aja nih. Dari dulu ya, Tiara. Iya, boleh. Tantangan terbesar sebelum SNBT itu tantangannya yang paling utama adalah konsistensi. Susah banget karena kedisiplinan itu emang benar-benar susah banget. Ada hari di mana kita fokus belajar bisa seharian nih, gue bisa nih ngerjain banyak record, tapi besoknya aduh males nih, nggak pengen ngapa-ngapain gitu lah. Nah, kuncinya adalah menyeimbangkan, teman-teman. Jadi kalau aku sendiri waktu itu misalkan ngerasa udah burnout, udah capek belajar, aku kasih 1 hari kayak day off gitu lah, guilty free, kita main aja sama teman, having fun gitu, biar nanti setelah hari istirahat tersebut sudah selesai, kita udah bisa balik lagi dengan mode fresh dan belajar lebih konsisten lagi gitu. Terus waktu tantangan terbesar pas SNBT ya, waktu UTBK sendiri itu itu ada Tiara faktor X ya tadi. Iya. Sakit sih, faktor S sih. Faktor S. Faktor sakit sih. Iya. Jadi waktu hari UTBK tuh kebetulan aku sakit badan, gak enak. Aku kayak muntah sebanyak 5 kali muntah kayak ada. Sampai baju aja di double ya. Di double sampai 4 lapis, teman-teman. Karena kedinginan waktu itu kan AC dan lagi sakit. Jadi ya Dan ruangan UTBK juga dingin banget gak sih? beneran itu dingin banget. Iya. Kalau ruangan UTBK itu bener-bener dingin. Kutub lewat. Jadi tantangannya nggak cuma di hari H, di sebelum preparing juga, sebelum UTBK juga banyak tantangan. Oke, kalau dari Tiara gimana nih? Kalau dari aku sendiri, tantangan itu, sebagai disclaimer, aku ini kan sebagai anak gap year ya. Jadi tantangan terbesar menurutku itu ketika aku merasa aku tuh insecure, aku juga ngerasa kayak aku nih belum ada apa-apanya gitu dibandingkan teman-teman. Sebagai anak gap year pasti pernah banget tuh ngerasa apa yang tadi kamu sebutin, kayak stuck di situ-situ aja, terus ngelihat teman-teman udah pada kuliah, aku di rumah, dan pikiran-pikiran kayak gitu lambat laun mengganggu kinerja dan fokusku saat aku belajar menuju SNBT itu. Dan tantangan di hari H-nya menurutku adalah kesiapan dari dalam diri kita sendiri, baik itu fisik kayak Mardika, ada juga dari segi mental, dan ya itu. Dan karena aku belum cukup mempersiapkan terutama dalam segi mentalku, saat hari H aku mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Jadi bukan cuma soal pinter, tapi soal mental dan manajemen Yap, waktu ya. that's the Kak? point. Iya, benar. Itu perlu digarisbawahi ya teman-teman. Iya. Kalau kadang kita juga ngerasa stuck, tapi itu bukan gagal ya Kak, tapi itu Iya. bagian dari proses. Iya, kalau kita merasa stuck berarti kita tuh sedikit demi sedikit kita tuh lagi berkembang. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga, aku penasaran banget gimana rasanya pertama kali waktu lihat soal SNBT. Itu sesuai ekspektasi atau enggak sih? Sesuai sih kalau aku ya, karena aku banyak mengerjakan tryout sebelum SNBT itu, dan ketika kita banyak mengerjakan soal, lambat laun kita itu dapat melihat pola-pola pada soal-soal tertentu gitu. Jadi dengan banyak mengerjakan soal-soal
itu aku ngerasa aku tuh lebih familiar gitu dengan soal-soalnya, dan saat UTBK ya soalnya nggak jauh-jauh kayak gitu, walaupun mungkin lebih susah, tapi at least aku punya dasar yang utama gitu. Dan untuk menghadapi UTBK ini, aku tuh sebenarnya lebih mempelajari dasar-dasarnya sih. Jadi dengan dasar-dasar itu nanti bisa dikembangkan melalui soal-soal dalam bentuk apapun. Jadi menurutku soal-soal UTBK sesuai ekspektasiku sih. Setuju sih sama Tiara. Aku juga ngerasa kayak soal-soal UTBK itu kurang lebih mirip sih sama PO-PO. Jadi nggak begitu kaget karena kurang lebih sama ya Tiara. Iya. Pola-polanya gitu. Iya, ada polanya kan? Iya. Dan kalau kita emang udah menguasai dasarnya, fundamentalnya, mau dihadapi soal bagaimanapun harusnya sama karena akarnya sama kan. Iya, betul. Sebenarnya kayak cuma di otak-atik doang nggak sih? Bener banget. Semakin kita sering latihan, semakin kita hafal Iya. pola soalnya dan udah memperkuat fundamentalnya, Yap. maka dihadapi soal seperti apapun kurang lebih kayak, oh ini mah udah pernah gitu ya. Iya, kayak ngerasanya kayak pernah ngerjain gitu kan, kayak ini kayak soal tryout deh, kayak gitu. Aku sumpah aku ngerasa kayak gitu. Kamu gitu juga? Apa gitu? Berarti kita yang sering-sering latihan dan jangan panik gitu ya Kak. Iya, jangan panik is the key guys. Jangan panik, harus tenang. Jangan sakit. Yap, jangan sakit. Oke, intinya kita harus fokus ke diri kita dan jangan mikirin gimana itu hari-harinya. Yang penting kita latihan dulu ya Kak. Iya, benar. Hari-hari. Belajar kayak gitu. Yap. Dicatat ya teman-teman. Dan pertanyaan terakhir di segmen ini, waktu milih jurusan di SNBT itu lebih condong ke passion atau strategi peluang lolos yang lebih besar? Aku tebak Tiara jawab passion. Iya dong. Siapa yang pilih? Kedokteran gigi. Karena Strategi. iya, aku sesuai passion sih, dan karena aku juga seseorang yang ambisius, jadi aku mencoba segala cara pokoknya supaya aku tuh bisa masuk ke jurusan yang aku mau gitu, dan memang sesuai sama passionku, kedokteran gigi gitu. Kalau dari kamu? Iya sama, aku juga dari passion. Karena pilihan 1, 2, 3 kok komputer semua sih kebetulan ya. Kampus yang manapun yang penting komputer ada mati. Benar. Aku juga gitu. Kampus yang manapun yang penting kedokteran gigi. Berarti kita nggak bisa milih satu jawaban yang paling benar ya Kak. Yang penting kita tahu gimana kita milih jurusan itu. Iya, dan sebenarnya mau sesuai strategi pun nggak masalah. Cuman ya balik lagi ke orangnya, mau realistis atau idealis. Asik. Jadi bukan tekanan atau ikut-ikutan gitu ya? Iya, pasti ada pertimbangannya kok setiap orang. Aduh, kalau ikut-ikutan temen jangan ya, karena itu pasti nanti di tengah-tengah ngerasa salah jurusan gitu. Jadi nggak boleh FOMO. Yep. Ya, sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu para pejuang SNMPTN ini, yaitu tips and tricks. Kita langsung aja ke pertanyaan saya Pak. Boleh. Ya, menurut Kakak, persiapan paling krusial sebelum SNMPTN itu apa aja? Kayaknya jawaban kita berdua bakal sama. Sama sih. Boleh. Kita baru menjawab. Kita bareng-bareng jawab ya. Iya. Ya. 1, 2, 3. Siapkan mental dan fisik. Itu adalah hal yang Kunci sih. paling penting ya. Penting banget. Karena yang pinter banyak, Iya. tapi Yang bikin mental dan fisik. Ya, yang jalan sampai akhir itu, yang berjuang terus sampai akhir itu yang spesial langkah. Berarti spesial langkah. Ya, kita spesial langkah. Itu wajib ya Kak, wajib mental sama fisik ya. Iya, betul. Selagi mental dan fisikmu sehat, itu aman lah. Jalan ke SNBT itu ya bisa maksimal. Kita langsung ke pertanyaan 2. Kalau bahas TPS tentang pengeluaran umum, terus PK, PPU itu menurut Kakak bagian mana yang paling tinggi dan butuh persiapan ekstra? Tolong aku mau jawab duluan. Boleh. Yang pertama, PM. Sumpah, PM itu adalah hal yang sebenarnya itu tuh untuk kamu menjawab soal-soal PM, kamu hanya butuh mempelajari hal-hal dasar tentang matematika. Karena soal penalaran matematika ini basically pengembangan dari hal-hal dasar itu gitu. Jadi saat itu aku
mempersiapkannya PM dulu sih. Setelah itu baru subtes-subtes yang paling susah menurutku kayak LBE, bahasa Inggris, terus LBI, bahasa Indonesia, walaupun kita orang Indonesia ya, tapi gak semua orang Indonesia itu bisa mengerjakan LBI dengan lancar. Gitu. Kalau dari aku sendiri, teman-teman siapin dari yang bobotnya terbesar dulu teman-teman. Contohnya waktu aku mau masuk ilmu komputer, aku tahu kalau bobot terbesar adalah di PM, PK, dan PU. Jadi aku fokus di 3 hal itu dulu. Ketika sudah menguasai baru mengerjakan subtes yang lain. Misalkan teman-teman fokusnya di sosum, kayak fisikal gitu, teman-teman bisa mulai dari teks-teks dulu kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baru ke matematika. Saranku adalah yang bobotnya terbesar dulu karena siapa tahu nanti ketika UTBK itu, ketika menjelang UTBK, waktu persiapannya semakin menipis dan teman-teman belajar yang subtesnya penting itu kurang gitu. Jadi sebaiknya disiapin dari awal. Iya, berarti nggak bisa disamain ya Pak, bobot ini bagian tersulit gitu. Ya, karena kan subtes-subtes yang tersulit itu tergantung orangnya lagi kan. Tergantung orangnya, tergantung jurusannya, tadi yang disebutnya sama Mahardika juga. Kita nggak bisa samain strategi belajar kita sama orang lain. Ya. Kita cuma ngasih contoh aja bisanya. Yang ketiga, ini penting banget kalau ketemu soal yang benar-benar kita nggak ngerti nih Kak. Nah itu mending tebak atau kosongin, dan sebenarnya sistem skor di SNBT itu tuh gimana? Boleh jawab duluan? Ya boleh. Tebak aja teman-teman. Kalau misalkan waktu udah habis dan masih banyak yang kosong, isi semuanya random aja, tebak, Bapak. Karena sistem scoring di SNBT itu salah ataupun gak diisi, skornya sama-sama 0. Jadi kalau misalkan tebak, misalkan opsinya ABCD, kemungkinan ada 25% bener kan? Dan itu lumayan lah buat tambah-tambah nilai gitu. Tapi jangan tebak semua ya. Make sure yang tebaknya yang benar-benar nggak tahu sama sekali aja. Betul. Kalau yang aku nggak bisa sama sekali, kan ada beberapa soal yang sebenarnya aku cuma ragu, tapi aku bisa, tapi ada yang aku benar-benar nggak bisa sama sekali tuh. Nah, kalau yang nggak bisa sama sekali itu sama kayak Mahardika, nebak tapi aku nggak mikir. Pokoknya kuncinya adalah nebak tapi jangan dipikirin, kayak iya benar. Pokoknya kalau mau nebak tuh A, B, C, D, gitu, terserah. Pokoknya serandom itu aku kalau nebak. Dan kalau misalnya aku nemuin soal yang ragu, kalau aku ragu kan pasti ada beberapa pilihan jawaban yang kayaknya ini deh jawabannya gitu. Iya, yang paling mungkin dipilih. Jadi aku sebisa mungkin mengeliminasi beberapa jawaban. Gitu. Berarti nggak supaya lecet atau nekat ya Pak? Iya, kalau ragu. Iya. Itu nekat aja. Itu nekat aja, bener-bener kayak udah tebak serandom itu. Waktunya dipakai buat soal yang ragu. Benar. Tapi berarti yang penting kita bisa kontrol diri kita supaya tenang menjadi soal-soal itu ya. Dan kontrol itu penting banget buat time management. Terus urutan ngerjain soal yang efektif menurut kakak itu gimana? Mulai dari yang gampang dulu atau yang susah dulu nih? Dulu nih. Aku dulu boleh deh. Boleh. Kalau aku ngerjainnya dari yang paling aku bisa. Misalnya aku biasanya kan urut ya dari nomor 1 misalnya PU sampai 30. Aku urut dari nomor 1. Jadi aku ketika aku ketemu sama soal-soal yang aduh kayaknya agak susah atau aduh aku kayaknya mikirnya agak lama nih di soal ini, langsung aku skip gitu. Jadi aku benar-benar menghabiskan sisa waktuku tuh untuk soal-soal yang aku tuh sedang-sedang aja gitu. Maksudnya sedang-sedang aja tuh gimana ya? Maksudnya yang kayak aku bisa tapi nggak cepet banget juga. Aku harus mikir dulu. Dan untuk yang bagian aku nggak bisa banget itu akhir banget sampai kayak udah beberapa detik lagi sebelum selesai waktunya baru aku tembak random gitu. Sama aku juga kayak gitu. Misalkan ada 30 soal, aku bakal scroll dari 1 sampai 30, mana yang bisa aku kerjain dalam waktu kurang dari 30 detik. Jadi kalau misalnya aku ngerasa ini kurang dari 30 detik, kerjain saat itu juga. Nanti udah sampai soal 30, itu kan banyak yang bolong-bolong tuh. Oh ya, misalkan kalian lewat nomor 2 gitu. Nomor 2 tuh tadi ya, ada sedang, ada susah banget. Iya, ada sedang, ada susah. Aku tulis di kertas, kan ada kertas tuh. 2, aku tanda segitiga. Segitiga artinya aku bisa, cuma butuh waktu mikir lebih lama. Kalau misalkan soal nomor 3 ternyata kayak susah banget nih, nggak tahu, belum paham konsep sama sekali. Tulis 3, dikotakin. Jadi nanti kalau kita udah selesai sampai 30 soal, kita ngerjain dari yang segitiga dulu sampai habis. Ketika yang segitiga udah habis, baru kita boleh ngerjain yang kotak.
Nah, kalau waktu udah habis baru nekat tuh, asal aja. Oh iya, Bener? pakai bentuk-bentuk gitu ya. Benar. Oke, mungkin bisa dicoba ya sama teman-teman strategi kakak-kakak ini. Selanjutnya, do and don't. Oke, yang pertama, menurut kakak, ini kesalahan paling fatal yang sering dilakukan peserta SNBT itu apa aja? Selain fatal, mungkin kelamaan di satu soal yang sama sih. Iya. Time managementnya kurang gitu. Contoh misalkan 30 soal 30 menit, berarti kan rata-rata 1 menit tuh satu soal. Kalau misalkan udah satu soal lebih dari 2 menit, itu udah kayak buang-buang waktu sih menurut aku ya. Ya nggak sih? Ya, tapi kadang ada beberapa orang yang panik duluan gitu. Kayak, aduh, aku nih sebenarnya harusnya bisa nih ngerjain ini. Dan mendahulukan egonya dibandingkan kepentingan soal-soal yang lain gitu. Dan itu menurutku bahaya sih, ya kayak gitu. Sebisa mungkin dihindari. Bisa seperti itu. Oke, yang kedua, biar adik-adik nggak salah langkah, boleh gak sih kasih do and don'ts yang wajib banget diperhatiin buat persiapan di hari H? Kalau aku dari dulu ya. Tapi Ganti-gantian boleh ya? oh ya boleh. Dari dulunya dulu ya? Dari dulunya dulu. Oke. Jadi do pertama menurutku bisa jadi don buat orang lain. Karena do-ku yang pertama itu adalah belajar bareng sama teman. Karena nggak semua orang itu cocok kan belajar bareng sama teman, tapi menurutku ketika kita belajar bareng sama teman tuh kita jadi punya insight baru gitu loh. Kayak kita misalnya punya teman yang mungkin di subtes ini dia lebih jago dibandingkan kita, dan dia punya cara yang lebih singkat dan lebih efisien gitu untuk menjawab soal-soal ini. Dan biasanya kalau kayak gitu aku tuh niru dan mengadaptasi cara mereka dalam mengerjakan soal. Tapi bukan berarti ketika kita belajar bareng sama temen, ketika kita sendiri, kita nggak bisa tuh belajar sendiri. Kita harus, untuk kita bisa belajar bareng sama temen, kita harus bisa nyaman dulu belajar sendirian. Misalnya kayak kita harus tetap bisa belajar di kamar sendiri, dan kalau misalnya nggak ada temen, nggak belajar gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Gitu. Oke, nambahin ya. Ya, boleh. Do dari aku, ngerjain tryout yang sama bareng teman. Contohnya, waktu itu aku punya teman namanya Sasa. Sasa keterima di Undip Statistika dan sekarang udah lulus bisnis, alhamdulillah. Halo Sasa. Halo Sasa, halo teman. Keren banget, Sa. Keren banget. Jadi aku tuh dulu tuh sebelum pada saat persiapan itu ngerjain tryout tuh sama kayak yang tryout yang Sasa kerjain. Di situ kita bisa ngeliat nih, saling mengevaluasi lah. Kekuranganku di mana, kekurangan Sasa di mana, dan kita saling melengkapi ya ibaratnya. Yeah. Mungkin Sasa bisa ngajarin konsep yang belum aku pahami dan aku bisa ngajarin Sasa betul. dia belum pahami. Jadi menurut aku yang penting adalah surround kalian Lingkungan. Iya. Buat lingkungan yang kalian yang mendukung. Iya, yang mendukung. Kalian untuk Terus belajar. Iya. Aku nambahin lagi, dari dia udah mention tryout gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngerjain tryout, cuman sekedar ngerjain dan lihat skornya berapa, itu sebenarnya nggak ada maknanya. Karena sebenarnya maknanya itu ada ketika kita mengevaluasi tryout kita. Kita ulang lagi soal tryout kita dari nomor 1 sampai 30, per subtes diulang lagi, dan dari situ biasanya aku itu menemukan kekuranganku tuh ada di subtes apa, dan aku belum lancar di subtes apa, kayak gitu. Bener, itu don't dari aku juga sama. Jangan ngerjain tryout tanpa mengevaluasi. Karena justru proses belajarnya adalah ketika kita mengevaluasi. Tryout doang tuh apa ya? Cuma ngetes. Cuman kayak pembuktian diri. Menuangkan kemampuan kita. Tapi tidak meningkatkan kemampuan kita. Cara meningkatkan kemampuan kita adalah dengan mengevaluasi tadi. Sama teman dibahas bareng, saling melengkapi, supaya konsepnya semuanya terpelajari semua ya. Iya, terpelajari semua, iya. Semuanya terpelajari. Jadi ketika diambil soal apapun, pasti bisa. Yep. Mungkin dari teman-teman, kalau dari kakak yang tadi itu dulu kalian bisa ngelakuin sama teman-teman kalian buat belajar bareng, dan jangan lupa buat evaluasi gitu ya kak. Betul. Terus tools and rules yang membantu itu selama persiapan SNBT, aplikasi atau bimbel apa yang kakak rekomendasiin? Kalau aku Twitter sih. Twitter Kan, Twitter. underrated sih. Oh iya, emang gak banyak yang tahu ya? Banyak yang tahu ya? Aku tuh punya ini, akun study tweet. Kamu punya nggak? Aku
enggak sih, aku di WA gitu lah yang Saluran WA. Kalau aku dulu aku punya akun Twitter tapi khusus buat belajar. Dan di situ tuh banyak teman-teman lain yang juga berproses dan kadang membagikan progres belajar mereka. Kadang juga mereka kayak sharing-sharing pembahasan tryout, terus biasanya juga suka bahas soal bareng gitu. pengalaman juga ya gitu. Kayak dari tadi kan gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku suka challenge ya, aku suka tantangan. Kayak tadi sama Sasa battle skor tryout gitu kan. Aku juga gitu lagi. Iya benar-benar. Tapi Seru, ada seru. juga satu aplikasi yang aku suka banget namanya Yol Punta. Yol Punta. Aku juga pakai Ya itu. kan, lu pakai Aku juga. juga pakai itu. Itu kita challenge sama banyak orang lain yang sama-sama pengen masuk PTN. Lama-lamaan berapa lama belajar dalam satu hari. Iya, benar-benar. Kadang ada yang sampai 15 jam gitu Iya, ya. itu kayak- Itu gila banget sih itu mereka belajar. Maksudnya, kalau yang lain 15 jam itu kita nggak ngapa-ngapain kan kayak pressure banget gitu. Iya. Terpaksa harus Iya, kita pressure juga. yang positif. Pressure Iya, yang positif. Jadi ini tuh bukan soal ikut-ikutan ya Kak, yang penting konsisten gitu. Iya, yang penting konsisten. Kita yang kedua, kalau buat website dan channel YouTube, ada rekomendasi nggak nih buat kakak yang paling ngebantu belajar? Website sama channel itu tuh. Channel YouTube aku biasanya dari Privat Alfaiz. Sama dong. Privat Alfaiz juga ya. sama. Iya. Privat Alfaiz. Kayaknya itu channel paling terkenal ya. Paling iya sih, paling bagus buat penalaran umum tuh Privat Ya, Alfaiz. benar-benar. Jawabannya yang iya. Oke. Terus Terus apa lagi? Ada lagi? kamu deh TikTok Aku itu. Privat Alfaiz sama Pak Frans kalau nggak salah matematika. Oh iya Matematika, Pak itu Frans. lumayan lah. Kadang ngasih cheat sheet juga itu Pak Frans. Iya. Kayak cara singkat banget gitu. Yang bagusnya dari Pak Frans adalah soal-soalnya itu kebanyakan dari soal yang udah muncul tahun lalu gitu. Jadi teman-teman bakal belajar soal yang bakal muncul juga nantinya. Ya, soal yang paling baru dari yang terbaru gitu. Iya, Dari yang terbaru. baru sampai yang lama gitu ya Kak, ada ya? Ada yang Iya. lama? Lama aku kurang tahu ya, tapi yang terbaru lah. Dan itu keluar guys, beneran keluar di UTBK aslinya. Sayangnya aku tidak menonton Pak Frans. Ya, Mungkin bisa diingat buat teman-teman buat referensi belajarnya nih. Terus yang ketiga itu kalau buat latihan soal SNBT sumber terpercayanya itu dari mana? Ada rekomendasi buku nggak nih Kak? Kalau buku sih aku nggak beli buku ya. Dari kelas 12 sampai GPR aku nggak beli buku. Cuman aku ikut ini aja tryout online gitu. tryout online sih sama buku tuh bagus, cuma kadang malas aja kalau lihat buku gitu ya. Karena nggak ada timer sih. Tergantung sih, ya. Tergantung ya? Tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya sukanya nulis, terus harus baca langsung gitu ada bukunya, itu nggak apa-apa kalau mau beli buku. Paling kayak kita menyarankan Wangsit gitu kan. Wangsit sama The King. Tapi tryout online tuh paling mantap sih menurut aku. Karena ada waktunya, ada timer. Ya, ya. Kecuali teman-teman emang suka yang santai gitu, yang buku cross Iya, pakai iya. tangan. Tapi kalau pakai buku pun bisa tahu kan Oh, gitu? di timer dari HP. Timer HP. Bisa coba gitu. Ya, tergantung balik lagi ke Balik lagi ke pribadi masing-masing. Masing-masing. Jadi kualitas soal itu penting juga ya Kak. Betul. Dari ataupun dari bukunya juga. Ya, ya. Iya. Oke, kita lanjut ke segmen yang ketiga yaitu Q&A Latin. Yang pertama, kalau milih PTN dan jurusan itu strateginya gimana? Analisis atau ambis? Jawaban boleh ya Kak? Boleh, ya. Oke. 1, 2, 3. Ambis. Oke, beda deh. Jelasin kenapa ambis? Karena kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Oke, kalau dari Kak Dika gimana? Kenapa realistis? Sebenarnya ambis juga, tapi ambis yang terukur. Kalau misalnya rasa-rasanya skornya masih jauh banget, tapi teman-teman pengen lolos di tahun itu juga ya, bisa dong. Apa milih kampus atau program studi yang bisa teman-teman gapai? Aku punya kontranya nih. Oke, kontra. Aku Ayo, punya kontranya. coba. Kontranya, kalau kamu emang mau ke suatu jurusan yang kamu pengenin banget gitu ya, kamu tuh harus bisa mengejar kayak belajarmu tuh harus bisa lebih jor-joran gitu loh untuk dapetin fakultas dan jurusan impianmu itu. Jadi untuk
awal-awal tuh menurutku ambisius aja dulu sih, kayak do what you want, choose what you want. Cari titik tengahnya sih sebenarnya bisa ya, kayak 4 pilihan kan. Iya. Yang pertama nih habis aja nih teman-teman. Iya benar. 3, 4 kan bisa buat safety net gitu. Iya Realistis, benar-benar ya kan? bisa buat realistis. Jadi menurutku nggak apa-apa sih, ambisius. Ambis yang tergugur. Oke. Oke, jadi jawabannya jujur-jujur banget. Oke, mungkin boleh berani bermimpi, tapi kita juga nggak bisa lupa sama realitanya. Betul. Ya. Yang kedua, kalau gagal SNBT, nyoba lagi tahun depan, mungkin atau enggak? Jawabannya iya atau enggak kan ya? Iya atau enggak? Ya, yuk. 1, 2, 3. Iya. Jelas. Alasannya kenapa iya? Oke, apa dulu? Oke. Iya, tapi dengan syarat teman-teman harus tahu 1 tahunnya mau ngapain. Harus punya rencana jelas. Bisa untuk self improve dengan cara apalah, explore hobi atau siapa tahu prodinya tiba-tiba berubah nggak sih, Ti? Iya. Selama setahun itu kan, ternyata iya. cocoknya ternyata di sini nih gitu. Bisa Iya, explore benar. diri. Terus juga setahun persiapan jangan disia-siain lah, teman-teman bisa belajar lebih rajin, jor-joran, pasti Yap. sekolah bisa jauh lebih tinggi di atas kamu. Kadang yang pada tahun awal nih kita biasanya kayak kalau tahun awal nih realistis, yang penting masuk gitu kan. Tapi ketika kita nunda 1 tahun, kayak kita bisa mikirin ulang dan mempersiapkan diri kita lebih lanjut, dan akhirnya kita bisa jadi lebih percaya diri buat ambil fakultas dan jurusan yang tadinya kayaknya nggak bisa deh gitu. Kayak, jadi lebih percaya diri aja dan akhirnya ended up lulus gitu. Syukurnya, syukur-syukur. Gitu. Worth it banget ya. Worth it banget, Worth it banget. guys. Tapi bukan berarti kalian Bebas sih sebenarnya. iya, sebenarnya bebas sih. Nggak dipaksain buat kayak nunda setahun biar bisa menemukan jati diri gitu, enggak juga. Tapi banyak loh kasusnya yang teman-temanku yang gap year justru malah di kuliahnya lebih gacor lagi. Oh. Jauh lebih gacor dibanding teman-teman yang di gap year. Yang ini nggak sih? Ini nih. Yang ini ya. Sama Yang itu juga ya. Berarti ulang itu bukan soal malu atau gengsi ya, tapi nyiapin mental sama tujuan yang jelas. Gitu. Iya, betul. Karena nunda 1 tahun itu bukan aib ya. Iya. Itu bukan aib. Dan gap year itu bukan hal yang buruk kok. Yang ketiga, ada nggak sih momen kakak di mana sempet down atau frustasi selama persiapan, dan gimana sih cara bangkitnya? Ini bukan iya atau enggak ya? Iya, bukan iya Bukan. atau enggak? Jadi kalau menurutku ngerasa down dan frustasi itu wajar banget, dan itu adalah hal yang normal untuk dirasakan sebagai manusia yang punya perasaan. Jadi just feel it guys, kayak sedih-sedih dulu nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut-larut, dan harus tahu kalau kita juga masih punya perjalanan yang panjang dan harus bangkit lagi nantinya. Dan untuk gimana cara ngatasinnya itu perlu adanya support dari keluarga ataupun orang-orang terdekat kayak sahabat, kerabat. Terus bisa juga kalian kalau misalnya udah parah banget, kayak udah nggak tahu lagi harus apa gitu, kalian bisa ke tenaga yang profesional di bidangnya, bisa ke psikolog atau psikiater gitu. Tadi kan ada yang cukup sih udah terjawab. berarti perlu dicatat teman-teman, kayak itu merasa manusiawi ya Kak? Iya, manusiawi banget. Yang penting kita nggak merasa sendiri. Oke. Yang keempat, sistem zona di SNBT itu sebenarnya seperti apa? Bener nggak kalau kuota itu, bener nggak ada kuota tertentu buat siswa lokal? Jawabannya nggak ada. SNBT pure dari skor overall dan juga skor bobot ya. Ya, Bobot betul. tes itu beneran ada. Tapi kalau untuk wilayah, kayak misalkan gara-gara tinggal di Cirebon jadi ke ITB Cirebon lebih gampang. Tentu sih. Iya. Bisa aja kalah sama yang dari luar mungkin skornya lebih. Karena SNBT itu kan basically dia berdasarkan skor ya. Benar-benar. Kalau bukan berdasarkan lokasi dan Beda ya sama SNBP. iya beda Kalau sama SNBP dan rapor. Kalau berdasarkan Ini bisa ngurusin yang kalian yang bikin OVT. yang bikin overthinking tuh. Sekarang kita main mitos atau fakta ya Kak? Yang pertama, ikut bimbel SNBT itu wajib gak? Kalau belajar sendiri itu pasti gak lolos. Mungkin bisa jawab bareng-bareng. Ya. Oke. 1, 2, 3. Mitos. Jelas mitos. Ya, itu mitos.
Aku sendiri pengalaman nggak ikut bimbel offline kok. Aman. Dia keren banget sih memang. bisa apa teman-teman kalau misalkan nggak bimbel offline belajar sendiri sebenarnya cukup kok, sekarang kan internet udah segala akses gratis ya. Betul. Selama kita niat mah pasti bisa. Ya. Berarti nggak harus ikut bimbel, yang penting mau berusaha. Betul. Yang kedua, kalau skor tryout-nya bagus, pasti lolos SNBT juga. Mitos fakta. Satu. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa nih mitos lagi nih? Karena itu kan masih skor tryout ya. Dan kadang kita tuh nggak selalu maksimal di setiap tryout kita. Dan skor naik turun tuh hal yang wajar sih, dan itu hal yang biasa. Bener-bener skor tryout aku waktu itu kayaknya naik turun banget. Waktu itu sempat kayak tinggi banget, tiba-tiba jeblok, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba jeblok. Gak jelas kan yang mana. Iya, yang mana. benar. Di rata-ratain juga masih jauh dari target. Tapi Betul. percaya aja teman-teman ngelakuin the best pada saat UTBK. Nanti skornya ya biasanya lebih gede nggak sih? Iya, benar. Kebanyakan teman-teman aku lihat lebih gede dari tryout. Iya, karena soal SNBT itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan tryout. Kamu percaya apa enggak? Iya sih, setuju. Benar. Kamu percaya nggak soal Aku percaya sih, aku percaya. Lihat kan kayaknya keren banget. Percaya guys. soal SNBT itu lebih gampang dibandingkan tryout sejujurnya. Kayak tingkat kesulitannya itu di bawah tryout yang biasa kita lakuin sih. Jadi kalau dapat skor tryout yang kecil tuh ya udah biasa aja. Jangan terlalu dipikirin. Satu, jangan overthinking ya Kak. Iya, jangan overthinking. Ya, kita lanjut yang ketiga ya Kak. Mungkin zona domisili ngaruh banget ke peluang lolos. Kalau beda pulau susah banget. Itu udah Itu mitos dan fakta kan? Iya, mitos fakta. Oke, kita jawab. 1, 2, 3. Mitos. Itu jelas mitos sih. Karena yang tadi balik Iya, lagi pure dari nilai ya. dari skor. Dan yang terakhir, kalau dari sekolah non favorit susah banget lolos SNBT ke PTN top. Mitos atau fakta? Ayo. 1, 2, 3. Mitos. Mitos semua ini. Sekolah mana pun nggak ngaruh ya, Tik? Iya, kecuali balik lagi SNBP. Kalau rapor baru berpengaruh. Kalau SNBT itu enggak kok. Bener-bener skor doang udah. Iya, bener-bener skor dan faktor laki. Lakinya gitu. Laki. Keberuntungan. Karena bisa jadi kayak skor kita cuma beda 1-2 doang gak sih sama yang Ya sih, itu sering terjadi. yang lain, iya. Dan teman-temanku banyak kok yang dari luar Jawa keterima di perguruan tinggi negeri di dalam Jawa gitu. Jadi kayak lokasi gitu enggak. Dan teman-teman kelas kebanyakan dari Sumatera. Aku juga. Sama ya? Iya. Tuh. Mungkin dari sini kita bisa lihat yang ketakutan teman-teman semua ini itu cuma asumsi doang ya Kak. Iya, benar. Jadi kita lebih baik fokus ke diri sendiri dan siapin buat SNBT nanti teman-teman. Betul. Mungkin sebelum kita tutup ada satu kalimat motivasi nggak nih buat adik-adik kelas 12 yang beberapa bulan lagi bakal berjuang di SNBT Kak? Gimana dari Kak Tiara atau Kak Mahdika dulu nih? Siapa tuh? Oke. Teman-teman, wajar bagi kita buat ngerasa lelah, overthinking, itu wajar banget teman-teman. Aku pernah di posisi itu dan itu emang beneran. Wah, otak tuh penuh banget gak sih pikirannya ya? Betul. Ini tentu jurusan apa lah, bisa lulus apa enggak. Tapi teman-teman yakin aja. Intinya do the best and pray for the best teman-teman. Lakukan yang terbaik, berdoa yang semaksimal mungkin. Pasti akan dibantu semuanya. Kalau misalnya teman-teman emang benar-benar berusaha, percaya aja, trust the process. Iya. Jadi Kak Tiara? Kalau dari aku, pokoknya siapkan semuanya sebaik mungkin, baik dari dalam maupun dari luar, ya, dari segi mental maupun dari segi fisik. Juga yang paling penting berdoa ya. Berdoa supaya semuanya lancar, semuanya dimudahkan, dan akhirnya bisa masuk ke fakultas dan jurusan yang kalian inginkan. Amin. Oke, makasih Kak. Ini pastinya motivasi yang menjadi pengingat buat para pejuang SNBT ya. Iya. Dan pertanyaan terakhir, kalau Kakak bisa kirim pesan ke diri Kakak sendiri waktu lagi berjuang nih persiapan SNBT, itu pesannya apa nih yang mau Kakak sampaikan ke diri Kakak sendiri? Kalau aku mungkin lebih ke relax,
just trust the process, jalanin aja kayak pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting sampai kayak, yang penting kita bisa akhirnya jalan sampai akhir dan sampai ke tujuan kita. Gitu. Oke, buat Dika di tahun berapa tuh, dari tahun 2024? Buat Dika di tahun 2024, tolong jangan terlalu overthinking, santai aja, relax. UTBK pasti bisa ngerjain. Kalau terlalu panik, pokoknya enjoy the proses, nikmatin aja. Nanti pasti kamu bakal mendapatkan hasil kok. Yep. Jawabannya dalam banget ya Pak. Mungkin kita cuma perlu senang dulu ya Pak, bukan tekanan. Dan kita ngerti sama diri kita sendiri. Betul. Terima kasih banyak buat kakak-kakak udah sharing cerita, tips sama insting yang relate banget nih teman-teman. Semoga obrolan hari ini bisa jadi bekal penyemangat buat seluruh pejuang SNBP. Satu pesan buat kalian, pelan-pelan gak apa-apa, yang penting mau usaha dan jangan berhenti. Aku Asrian ini pamit undur diri, sampai ketemu di vibes berikutnya. Spill the tea, spill your dreams.